Suara 5 tahun ini adalah suara menentukan Indonesia itu ada atau tidak setelah 2030. Kira-kira sebulan yang lalu saya dihubungi oleh teman-teman di Sumatera. Mereka meminta saya untuk merancang semacam kaukus begini tentang negara-negara. Negara Sumatera. Sudah. Jadi ini kan bahwa bara itu, api itu sedang berjalan. Diskusi hari ini oleh Kaukus Muda, saya inginkan Kaukus Muda ini menyampaikan pesan kepada pemerintah Prabowo bahwa demokrasi itu jangan sampai ke tangan tadi. Gaya demokrasi yang mati, ya kan? Ya meskipun semua kita pakai hitam-hitam. Seolah-olah kita ini sedang berkabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa pertama ini mudah-mudahan bapaknya, orang tuanya Pak Sutista ini segera disembuhkan Allah SWT, dan yang sakit juga, ya, yang lain sedang susah kita bacakan Fatihah. Mudah-mudahan dalam bulan Ramadan ini diangkat penyakitnya, yang susah diberi jalan keluar, yang punya hutang dibayarkan, sehingga insya Allah Ramadan memberikan berkah. Al-Fatihah. Amin. Baik, saya ingat ketika Pilpres 2019 itu Prabowo Subianto mencicil buku Gosprit itu, yang di situ disebut bahwa 2030 Indonesia tidak ada, ya kan? Nah, hari ini kita berkumpul di sini bahwa semua, apakah kalian setuju 2030 Indonesia sudah ada? Setuju nggak? Setuju nggak? Nah, yang kencang setuju nggak? Nah, itu dia. Nah, dari 2025 ke 2030 itu kan 5 tahun. Nah, ini kita bicara 5 tahun dulu ya. Suara 5 tahun ini adalah suara menentukan Indonesia itu ada atau tidak setelah 2030. Kira-kira sebulan yang lalu saya dihubungi oleh teman-teman di Sumatera. Mereka meminta saya untuk merancang semacam kaukus begini tentang negara-negara. Negara Sumatera. Sudah. Jadi ini kan bahwa bara itu, api itu sedang berjalan. Saya bilang begini ke mereka. Dulu ketika teman-teman OPM menghubungi saya, bahkan mereka minta kalau abang siap bergabung sama kami, abang kami akan tunjuk pemimpin kami. OPM, Papua Merdeka. Iya. Saya bilang, bahkan mereka bawa sertifikat. Ini sertifikat, kami mau ganti sertifikat supaya menjadi modal untuk kami berjuang karena merdeka. Ini teman-teman Papua, ketemu di mana? Di Selanjit. Nah, jadi saya kemudian mengatakan kepada teman-teman yang mengajak bikin Federasi Negara Sumatera dan teman-teman OPM, saya bilang begini kan, saya sangat cinta negeri ini. Agama saya mengajarkan kepada saya bahwa hubbul watan minal iman. Cinta negeri itu bagian dari iman. Dan negeri ini diperjuangkan oleh para syuhada kita dengan takbir Allahu Akbar. Berapa banyak korban, ya kan, nyawa dan sebagainya. Kalau kemudian saya ingin menjadi salah satu yang menggerakkan untuk terjadi separatisme, Sumatera Merdeka, kemudian juga Papua Merdeka, bahkan di zaman itu Aceh Merdeka juga menghubungi saya, teman-teman Frateli itu menghubungi saya, sehingga ketika 98 waktu Pak Harto turun, saya malam itu keluar rumah, saya menelepon teman-teman, jangan sampai Aceh Merdeka, Papua Merdeka, Frateli satu pun tidak boleh, saya bilang haram hukumnya untuk angkat bendera menyatakan kemerdekaan. Kenapa? Kalau kalian menyatakan mereka, pecah negeri ini.
Karena suasana politik sedang kacau balau waktu itu. Nah, oleh sebab itu diskusi hari ini oleh Kampus Muda, saya inginkan Kampus Muda ini menyampaikan pesan kepada pemerintah Prabowo bahwa demokrasi itu jangan sampai dikatakan tadi digaya demokrasi yang mati, ya kan? Ya meskipun semua kita pakai hitam-hitam seolah-olah kita ini sedang berkabung. Ada muda-muda dikit, tapi bukan demokrat ya. Ambil minum sama itu kan, makanya kan itu dia. Nah, jadi di setiap relung kita, ya kan, saya kebetulan memang berasal dari Indonesia paling timur. Asal saya itu kalau ke Papua lebih dekat, ke Manila. Dari Ternate ke Manila itu 1 jam 20 menit. Dari Ternate ke Jakarta 3 jam 15 menit. Ya kan? Nah, jadi sebetulnya kalau mau cerita bisa saja Ternate gabung sama Manila kan itu masalahnya. Mindanao. Padahal presidennya baru ketangkap kemarin. Duterte. Nah, jadi maksud saya bahwa kita harus belajar pertama bersikap kritis, ya kan? Ya kita punya guru tuh Rocky Gerung. Rocky Gerung itu kan sekarang dia akan menjadi guru bangsa, ya kan, mengajarkan kepada kita bagaimana kita jangan menjadi bangsa blow on, ya kan? Jangan sampai menjadi bangsa dungu, ya kan gitu loh. Bayangkan saja, contoh nih kan, mestinya DPR itu harus ada kan? Katanya DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat, ya kan? Tetapi kemarin saya mendengar Pak Amin Rais bilang begini, ini DPR jadi Dewan Pengkhianatan Rakyat. Nah, jadi demokrasi itu ada, itu simbolnya apa? Tegaknya hukum, ya kan? Kemudian berfungsinya lembaga-lembaga lembaga-lembaga konstitusional, ya kan? Kemudian lembaga-lembaga demokrasi parlemen. Parlemen itu kan kalau parler autoire. Saya bicara sama Anda, itu kan Perancisnya kan? Jadi parlemen itu adalah lembaga untuk berbicara, gitu loh, ya kan? Kalau ada parlemen, nggak mungkin ada di sini. Saya yakin kalau DPR ada, karena apa? Kalian kan kemarin, bapak-bapak, ibu-ibu dan ada semua, kemarin kan ikut nusuk apa enggak? Apa kalau ikut semua nih? Kalian nusuk apa enggak? Ada yang dipilih kan? Ada. Yang pilih Prabowo siapa? Angkat tangan. Yang pilih Anies siapa? Angkat tangan. Yang pilih Ganjar siapa? Angkat tangan. Pasti ada. Kemudian kalian berpilih anggota DPD, DPR dan sebagainya. Kan kalian nyoblos itu. Betul, Pak. Tapi itu kan hanya prosedural. Kalian pilih mereka maling, mereka nyolong, main cewek, ya kan, narkotika dan sebagainya. Kalian kan nggak tahu. Tetapi kalian berbicara, itu ada menteri yang melihara judol, yang ada macam aja tuh. Nggak pernah dengar. Itu ada kementerian yang oplos BBM, ya kan? Apa itu? Pertamax, dioplos jadi Pertalite. Pertama RON 90 menjadi 92. Bayangkan saja, kerugian itu kan uang kita. Itu ya, saya beli BBM, saya bawa mobil beli BBM. Yang ada bawa motor, bawa mobil pasti beli BBM, ya kan? Pertalite dianggap pertama. Kerugian negara selama 5 tahun mencapai hampir 1.000 triliun, itu uang kita. Bayangkan saja. Kita yang milih mereka dengan gratis, kan kita nggak dibayar. Betul, Pak. Kita datang ke kotak suara, milih mereka, si Anies yang penyolong mereka. Setelah itu mereka terpilih, mereka bersekongkol, nyolong APBN, nyolong BBM, nyolong gas dan lain sebagainya gitu. Ya, bayangkan saja. Lalu kemudian apa? Lembaga-lembaga hukum kita banci. Contoh nih, kemarin kami demo tuh, saya termasuk dengan Bang Prof. Egy Sujana, orasi di depan Kementerian BUMN. Kita bilang, ini kenapa Jaksa Agung kok ketemu dia setelah menangkap 9 pejabat Pertamina, lalu kemudian tiba-tiba datang Erick Thohir sebagai menteri, lalu pertemuan hampir 11 jam, Jaksa Agung keluar. Ya, sampai jam 11 malam. Kemudian Jaksa Agung itu mengatakan itu tidak terlibat.
dipanggil juga belum, Eriknya kan, diperiksa belum, kok tiba-tiba jadi juru bicara, jaksa agung jadi juru bicara dan menjadi LBH advokatnya Erick Thohir. Ini kan kacau ini. Sementara kita sudah rugi itu. Mobil saya itu kemarin rusak, bawa ke bengkel habis 18 juta. Gara-gara itu. Nah, coba itu satu mobil, coba ada berapa mobil coba ya? Akibat dari BBM oplosan. Jadi rusaknya negeri ini kalau suara kita nggak didengar, kemudian parlemen kita juga hanya sekedar datang numpang tidur, numpang makan, numpang BAB, pipis, ya kan? Rusak semuanya. Nah, jadi saya kira bahwa matinya, ya kan, lembaga-lembaga atau institusi-institusi demokrasi secara formal itu mati, lalu kemudian konstitusi juga. Masa anak kecil kita ini susah cari kerja, mentang-mentang bapaknya presiden nyarikan kerja anak jadi wakil presiden. Coba bayangin, bagaimana coba itu? Bapaknya presiden, kemudian memberikan pekerjaan kepada anak jadi wakil presiden. Bapaknya punya jasa palsu, kalian yang punya jasa palsu. Itu loh. Anaknya SMP itu, bapak itu SMP jasanya sudah diteliti. Padahal syarat minimal jadi wakil presiden wakil itu SMA. Tapi akhirnya, nah oleh sebab itu saya mengapresiasi ya kan Korpus Muda ini, kita berpikir, menulis, berbicara. Kalau memang ternyata semua juga revolusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.